sahabat intelijen, permohonan maaf dari kami karena live YouTube yang rencananya akan kami adakan terpaksa dibatalkan. Sebelumnya kami telah mencoba untuk menyiarkan langsung kegiatan ini di YouTube channel LPM Intelijen. Namun sepertinya terjadi gangguan karena live tersebut dihapus oleh pihak YouTube dengan alasan melanggar persyaratan layanan. Untuk itu, kami merecord dialog ini dan nantinya akan diupload dalam bentuk video ke YouTube channel LPM Intelijen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat intelijen. Perkenalkan, nama saya Nurwindi Rahmadoni selaku moderator pada kegiatan tanya jawab hari ini. Nah, dalam kegiatan tanya jawab ini, saya selaku moderator akan bertanya kepada pihak kampus Poltekkes Kemenkes Makassar terkait pertanyaan sahabat intelijen yang telah dikirim melalui akun email redaksi.intelijen@gmail.com. Untuk itu, pada hari ini telah membersamai kami Bapak Kasubag Kemahasiswaan Poltekkes Kemenkes Makassar, Bapak Manjilala SGZ MGisi. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Ya, untuk itu, karena waktu yang sempit juga, kita akan langsung bertanya kepada Pak Manji terkait pertanyaan teman-teman. Jadi untuk pertanyaan pertama, Pak, sebenarnya banyak yang menanyakan soal kuliah offline. Namun karena sudah terjawab mungkinnya oleh surat edaran yang telah dikeluarkan beberapa waktu lalu, jadi kita langsung saja melangkah ke pertanyaan berikutnya, yaitu pertanyaan soal keringanan UKT. Banyak dari teman-teman mahasiswa nih Pak yang bertanya soal apakah ada kemungkinan dari pihak kampus memberikan keringanan pembayaran dalam bentuk uang kuliah tunggal begitu Pak. Silahkan dijawab, Pak. Ya, terkait UKT, jadi saya mau sampaikan bahwa Poltekkes Kemenkes Makassar itu punya atasan langsung, itu ada di Kementerian Kesehatan. Jadi direktur sama sekali tidak boleh mengeluarkan kebijakan tanpa ada instruksi dari Kementerian Kesehatan. Dalam hal ini Badan PPSDM. Coba kita lihat di level universitas. Kementerian Pendidikan itu kalau tidak salah sudah pernah mengeluarkan surat edaran untuk ada keringanan UKT. Kemudian Kementerian Agama di Universitas Islam Negeri juga sudah mengeluarkan keringanan instruksi keringanan UKT. Nah, sementara Kementerian Kesehatan itu belum mengeluarkan. Sehingga Direktur Poltekkes Kemenkes Makassar itu tidak berani mengeluarkan kebijakan tanpa ada hitam di atas putih dari Jakarta. Kenapa demikian? Ini persepsi pribadi saya. Karena beberapa waktu yang lalu itu biaya operasional Poltekkes Kemenkes Makassar itu banyak yang dipotong gitu, banyak yang dikurangi. Karena negara sekarang membutuhkan anggaran untuk pandemi COVID-19. Sehingga anggaran-anggaran operasional yang ada di kementerian itu dikurangi, termasuk Poltekkes. Inilah kemudian mungkin pertimbangannya Kemenkes kenapa agak terlambat untuk mengeluarkan surat edaran itu, mengingat operasional di Poltekkes itu berkurang biayanya sehingga akan mencari jalan tengahnya seperti apa. Nah, yang ada sekarang instruksi dari Bapak Direktur meskipun belum tertulis itu sudah disampaikan kepada pengelola. Kalau misalnya nanti masuk bulan Agustus kalau tidak salah itu masa pembayaran SPP. Kalau misalnya masuk bulan Agustus pembayaran SPP, kalau ada misalnya mahasiswa yang kurang mampu, misalnya tidak bisa langsung membayar full SPP-nya, itu akan diberi keringanan. Misalnya dia bayar setengah dulu. Kalau misalnya, kalau tidak salah yang 2 tahun lalu itu kan 2.500.000 kalau tidak salah. Kalau misalnya dia cuma bisa bayar 1 juta dulu, bolehlah 1 juta dulu, nanti di tengah semester misalnya 1.500.000. Itu diperbolehkan. Kalau ada yang seperti itu. Itu untuk mahasiswa yang sudah aktif ya, beda dengan mahasiswa baru. Kalau mahasiswa baru kita tidak lakukan itu. Mahasiswa yang tidak aktif. Nah, jadi seperti itu kondisinya sekarang. Jadi kalau misalnya teman-teman mempertanyakan itu semua, itu sangat wajar, tapi kami juga di pengelola itu tidak berani mengambil keputusan karena kapan salah, ini masalah uang soalnya. Kapan salah, maka pengelola yang harus menanggung kekurangan anggaran yang masuk. Jadi seperti itu. Ya Pak, jadi berarti dari pihak Polkesmas sendiri sudah mendengarlah
kabar-kabar soal adanya permintaan keringanan UKT dari mahasiswa ya Pak? Kami itu mau dengar atau tidak pasti akan merasakan begitu. Jadi maksudnya jadi bukan cuma mahasiswa saja yang mengalami kondisi yang seperti ini. Dosen, pengelola juga itu merasakan semuanya. Pengelola itu dari Januari sampai sekarang itu tunjangannya itu tidak 100% dapatnya. Itu hanya dapat 50%. Kenapa? Karena ya anggaran dipotong, banyak anggaran yang tidak bisa, sehingga pengelola itu hanya bisa dapat gaji saja. Kalaupun kayak misalnya saya sebagai kasubag itu cuma dapat 50% tunjangan kasubag saya, tidak full. Karena anggaran tidak ada, di mana mau ambil uang gitu. Ya, anggaran semua terpotong gitu. Jadi semua merasakan kondisi pandemi ini seperti apa, jadi bukan cuma mahasiswa. Nah kemudian Pak Direktur itu, apalagi kami di kemahasiswaan itu, apapun yang teman-teman sampaikan ke saya, itu akan saya sampaikan ke Pak Direktur di setiap rapat yang ada. Jadi semua yang teman-teman keluhkan di grup ketua tingkat, di grup Ormawa, di grup apapun, meskipun termasuk yang chat pribadi ke saya, itu pasti sampai ke telinga Pak Direktur, dan itu akan dipikirkan. Pak Direktur sudah memikirkan itu semua, cuman harus hati-hati melangkah kalau soal uang. Kenapa? Karena ini masalahnya pertanggungjawabannya tidak mudah gitu. Tidak mudah. Bayangkan kalau misalnya Pak Direktur mengatakan, mengambil inisiatif misalnya, oke, kita kasih diskon misalnya 10% UKT-nya. Tiba-tiba belakangan, tim pemeriksa keuangan, Itjen atau BPK mengatakan apa yang Bapak lakukan itu keliru, tidak boleh, siapa yang mau bayarkan kurangnya uang itu? Apa Pak Direktur harus keluar uang pribadinya untuk membayarkan? Itu kan tidak mungkin dengan sekian banyak orang gitu kan. Jadi ini harus hati-hati kita mengambil kebijakan, sehingga instruksi di Pak Direktur yang paling bijak itu adalah kalau ada yang mau mengangsur, tidak mampu orang tuanya membayar full untuk semester depan, itu setengah saja dulu misalnya. Nanti setengahnya berikutnya. Itu dulu untuk sementara, sambil menunggu instruksi dari Kemenkes. Seperti itu. Terkait soal solusi angsuran ini, Pak, apakah sudah ada seperti syarat atau mekanisme yang disiapkan oleh pihak kampus, misalnya ada syarat seperti dampak khusus terkait keuangan keluarga mahasiswa atau seperti apa, Pak? Betul. Jadi sekarang kan masih masih perbincangan di level pimpinan, belum ada hitam di atas putih. Ini adalah inisiatif Pak Direktur, belum kita bahas secara detail di hitam di atas putih. Nanti akan ada surat edarannya, seperti apa kebijakan itu pada saat masa pembayaran SPP. Tapi dari awal itu Pak Direktur sudah sampaikan ke kita untuk memprioritaskan saudara-saudara kita yang terkena dampak. Misal orang tuanya yang di PHK atau orang tuanya yang dirumahkan. Tapi kan masalahnya agak susah mengidentifikasi pekerjaan orang tua adik-adik mahasiswa dalam situasi seperti ini. Maka rujukan yang kami ambil itu adalah pekerjaan orang tua yang ada di Simpadu. Oke, jadi saya ulangi, kemungkinan besar nanti kalau misalnya jadi misalnya ada keringanan, misalnya bayar setengah dulu yang tidak mampu, maka yang akan diprioritaskan, kami akan membuat list pekerjaan orang tua yang ada di Simpadu. Teman-teman kan sudah menginput semua data profil di Simpadu gitu, termasuk pekerjaan orang tua dan seterusnya. Itu nanti akan kita jadikan pertimbangan, kemungkinan besar ya, karena ini masih rencana, kemungkinan besar pekerjaan yang ada di orang tua yang ada di Simpadu itu akan kita jadikan referensi untuk memastikan bahwa Anda berhak untuk mengangsur, Anda tidak berhak untuk mengangsur. Seperti itu. Ya. Nah, jadi saya tambahkan, tapi ini tidak sekaku itu gitu ya, tidak sekaku itu. Taruhlah misalnya orang tua Anda PNS misalnya dan terkena juga dampak misalnya gitu ya. Ya kita tahulah PNS berapa sih gajinya misalnya gitu. Sementara tunjangan-tunjangan tidak cair misalnya dan seterusnya, hanya gaji pokok saja dan itu hanya bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari. Itu semua bisa kita diskusikan. Ya tidak ada yang tidak bisa kita diskusikan. Ya, baik, Pak. Demikian. Jadi itu tadi mungkin teman-teman jawaban dari Pak Manjilala terkait pertanyaan soal keringanan UKT. Jadi ada solusi inisiatif dari Pak Direktur untuk memberikan keringanan berupa angsuran yang dikurangi ya Pak? Ya. Diangsur lah, UKT-nya diangsur. Begitu. Oh, dicicil. Dicicil begitu istilahnya gitu ya, dicicil. Ya, UKT-nya dicicil. Ya. Baik. Ya. Selanjutnya pertanyaan yang paling sering juga ditanyakan nih Pak soal wisuda offline.
kemungkinan kan di berita LPM sebelumnya ada pembicaraan bersama Pak Wadir III soal wisuda offline yang katanya untuk mengupayakan wisuda offline akan ada dilakukan pengunduran. Nah, teman-teman ini dari mahasiswa tingkat akhir menanyakan soal kejelasan apakah memang sudah ditetapkan nih wisuda offline untuk tahun ini atau masih ada perbincangan soal daring, Pak? Ya, kalau kita lihat jadwal kalender akademik, wisuda itu diselenggarakan Agustus ini, bulan depan. Tanggal 27 atau 28, akhir Agustus. Kalender akademik. Nah, kalau misalnya kita akan, tapi sekarang perbincangan tentang wisuda belum kita bahas di level pimpinan. Cuma ini masih beberapa skenario yang kita siapkan. Kalau misalnya ternyata setelah rapat, mungkin bulan ini akan kita rapat ternyata diputuskan bahwa tetap sesuai kalender akademik, maka itu sudah bisa dipastikan online. Kenapa online? Karena sampai detik ini Makassar itu masih zona merah. Masih zona merah. Sebagaimana surat dari Kapusdik PPSDM, kalau tidak salah yang terakhir itu sudah ada poin di situ yang mengatakan dilarang melakukan wisuda, dilarang melakukan apalagi PKKMB, dilarang dan seterusnya, ada larangan-larangan di situ. Sampai semester berikutnya kan dia sampaikan seperti itu. Pilihan daringnya sampai semester berikutnya. Jadi kalau misalnya nanti keputusan rapat, oke, kita tetap wisuda sesuai jadwal, maka kemudian pasti online. Itu sudah pasti online. Tapi kalau misalnya di rapat nanti, karena kita belum rapat ini, diputuskan bahwa wisudanya kita tunda dengan beberapa pertimbangan, misalnya pertimbangannya karena PKL terpadu kemarin agak terlambat selesai, kemudian masih banyak mahasiswa yang belum menyelesaikan tugas akhirnya penelitiannya karena kondisi pandemi, sehingga yudisium bisa terlambat, sehingga diputuskan untuk misalnya wisuda ditunda. Nah, penundaan ini diusahakan jangan lewat tahun ini. Apakah bulan 10 atau bulan 11. Nah, sekarang kita gambling nih, tebak-tebakan nih. Semoga bulan 10 atau bulan 11 kalau misalnya jadi wisuda, kondisi Makassar itu sudah hijau, tidak merah lagi. Tetapi kalau ternyata masih merah di bulan Oktober, ya tidak ada jalan lain, pasti online. Nah, bagaimana wisuda offline yang akan kami desain nanti? Yang akan kami desain ini penawaran saya kepada pimpinan nanti pada saat rapat. Kalau misalnya jadi wisuda offline, maka saya akan menawarkan kepada pimpinan supaya wisudanya itu per jurusan tiap hari. Jadi satu jurusan satu hari. Satu jurusan satu hari, jadi kita akan wisuda selama, ya sesuai jurusan lah, 9 jurusan gitu ya. Jadi 9 hari gitu, 1 minggu. Meskipun kami yang repot nanti di direktorat, tetapi demi teman-teman mahasiswa yang menginginkan wisuda offline itu, maka saya akan menawarkan, mudah-mudahan tawaran saya ini diterima oleh pimpinan, supaya wisudanya itu per hari. Sehingga kalau misalnya per hari kan, kalau misalnya jurusan analis misalnya, jurusan analis kan cuma ada 3 kelas, 4 kelas dengan ahli jenjang. Jadi itu cuma sekitar 200 orang kalau tidak salah. 200 orang dalam sebuah hotel misalnya ballroom, lalu kemudian dengan protokol kesehatan jaga jarak dan seterusnya. Mudah-mudahan kita bisa dapat izin untuk itu. Mudah-mudahan diterima usulan ini untuk per jurusan dilaksanakan. Parepare misalnya tidak usah ke Makassar, Parepare di Parepare saja wisuda misalnya, cari hotel yang representatif di Parepare. Orang direktorat datang ke Parepare untuk melakukan wisuda itu. Itu skenario yang ada di saya, yang akan saya sampaikan ke pimpinan. Kalau misalnya disetujui, alhamdulillah teman-teman bisa wisuda, menikmati acara seremonial seperti apa biasanya. Tapi kalau tidak, karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok, lusa, dan seterusnya. Meskipun kita sudah berencana misalnya Oktober, nah tiba-tiba juga kondisi pandemi masih seperti sekarang, ya apa boleh buat gitu. Oh, iya, Pak. Saya kira demikian. Kemudian Pak, kan dari pihak Polkesmas sendiri masih merancangkan hal tersebut, masih ada pembicaraan. Dan seperti yang Bapak tadi bilang, kemungkinan jikalau diundur wisuda offline, nah ada teman mahasiswa juga yang bertanya, Pak, jika offline tentu ditunda, apakah pengambilan ijazah juga harus menunggu setelah pelaksanaan wisuda, Pak? Oh ya, kalau ijazah tidak ada masalah sih sebenarnya gitu. Cuman tapi saya harus karena ini kan lintas bagian, ijazah itu bagiannya akademik, tapi saya kemungkinan besar ijazah itu bisa diambil, tapi mungkin fotokopinya dulu misalnya gitu. Nah, nanti aslinya akan diserahkan pada saat wisuda.
Jadi ijazah tetap berproses sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Kalau misalnya syarat ijazah itu kan sebenarnya cuma satu, yang penting sudah yudisium. Kalau teman-teman semester akhir ini sudah yudisium, itu maka itu ijazahnya sudah akan diproses. Sekarang itu ijazah sudah berproses. Jadi sekarang itu sudah mulai, kalau tidak salah, ijazah itu sudah sampai ke tahap permohonan nomor ijazah di aplikasinya Dikti gitu. Jadi sekarang yang mau wisuda itu kalau Anda tanya-tanya, itu sudah punya draft ijazah untuk dia cek apakah namanya sudah sesuai, tanggal lahirnya sudah sesuai. Itu sudah sampai ke level itu ijazahnya. Tinggal menunggu kapan yudisium. Nah, setelah sudah yudisium, maka ijazah sudah bisa terbit. Karena tanda tangan ijazah itu cuma di Makassar, tidak ke Jakarta lagi gitu. Jadi cepat kok ijazah. Wisuda ini saja loh yang perlu kita pikirkan bagaimana teknisnya. Oke, Pak. Jadi itu tadi jawaban Pak Manji soal wisuda offline yang teman. Ya, selanjutnya ada pertanyaan soal kuota, Pak. Ya, salah satu bentuk bantuan mungkin dari pihak kampus yaitu pemberian kuota kepada mahasiswa. Namun, masih ada juga yang bertanya nih, Pak, soal pemerataan kuota. Apakah kuota sudah merata? Karena saya sudah mengisi formulir tapi belum menerima kuota hingga saat ini. Hingga saat ini berarti pada saat pengiriman pertanyaannya itu 27 Juni sampai 28 Juni. Jadi begini ceritanya. Kuota. Kenapa Telkomsel? Kenapa tidak provider lain? Kita ini dibatasi anggaran. Kita dibatasi anggaran sehingga kita memilih satu provider yang paling banyak penggunanya. Maka kemudian yang paling banyak penggunanya menurut kami itu adalah Telkomsel. Itu sudah tidak bisa ditawar-tawar lagi karena pasti Telkomsel paling banyak penggunanya. Bagaimana dengan yang bukan Telkomsel? Inilah kemudian kita mohon maaf karena kita tidak bisa cover yang non Telkomsel. Makanya sejak awal itu instruksi saya di pengumuman itu yang tidak punya Telkomsel, mohon beli kartu Telkomsel atau pinjam punyanya keluarganya di rumah Telkomsel supaya itu yang diisi. Cuma kan masalahnya adik-adik mahasiswa ini sudah tersebar ke kampung masing-masing. Ada yang kampungnya tidak ada Telkomselnya, itu jadi masalah juga dan kita tidak bisa cover itu. Nah, kita hanya bisa satu provider. Nah, untuk gelombang pertama itu yang mengeluh itu hanya yang non Telkomsel saja kalau tidak salah. Kemudian lumayan banyak yang kita distribusikan. Saya tidak punya rekapannya gelombang pertama itu berapa yang distribusi. Tapi yang jelas kalau teman-teman memantau perkembangan di WA Group ketua-ketua tingkat, di WA Group angkatan 2019, di WA Group organisasi kemahasiswaan, itu saya selalu memposting siapa yang belum masuk kuotanya, siapa yang ini loh yang gagal pengiriman. Coba dipantau WA Group itu sejak awal. Saya selalu menyampaikan, ini loh yang gagal, ini loh yang ini yang gagal, ini yang yang siapa yang belum masuk, tolong kabari saya. Nah, hanya saja saya curiga, ini dugaan saya, kemungkinan besar di ketua tingkat itu tidak semua ketua tingkat masuk, mungkin gitu ya. Tidak semua ketua tingkat masuk di grup itu, tapi kan saya punya pilihan alternatif lain. Saya posting di grup Kema yang tahun kemarin, saya posting juga ketua Ormawa yang tahun ini. Sehingga harapan saya, postingan saya itu disampaikan ke masing-masing jejaring yang ada. Sehingga tidak ada lagi yang tidak mengetahui informasi itu. Dan jadi masalah kalau ada orang yang malas buka WA Group, itu kemudian ketinggalan informasi lagi ya. Nah, untuk itu gelombang pertama. Gelombang kedua juga seperti itu. Tetapi agak aneh gelombang kedua. Kenapa? Saya tidak tahu kenapa banyak sekali nomor yang tidak bisa terkirim kuotanya gitu. Ya setelah bagian IT memproses itu banyak sekali. Kalau Anda lihat grup itu ada banyak sekali saya posting itu. Inilah yang gagal. Saya posting lagi masih ada yang belum masuk. Ternyata masih banyak yang belum masuk. Saya kirim lagi ke bagian IT. Bagian IT bilang sudah terkirim, tapi di sana yang tidak sampai. Saya juga agak ragu gitu. Ada apa dengan gelombang kedua ini? Saya tidak tahu apa masalahnya. Sampai pada satu hari ada yang mengatakan mungkin ini penyebabnya Pak. Jadi sepertinya ada satu paket yang aktif sehingga paket yang baru ini tidak bisa masuk sebelum paket yang lama itu habis gitu. Itu yang pertama. Yang kedua banyak yang masa tenggang. Saya tidak mengerti apa maksudnya masa tenggang. Ini karena harus isi pulsa dulu baru bisa masuk.
seperti itu kendalanya di gelombang kedua, sehingga apa namanya, daftar rekapan yang gelombang kedua ini agak sedikit amburadul dibanding gelombang satu. Gelombang satu agak rapi model rekapan. Kalau gelombang dua ini banyak sekali silih berganti dari grup ke bagian IT, IT ke saya, IT ke grup, dan seterusnya. Sehingga kalau ada pertanyaan berapa jumlah yang sudah terdistribusi kuota, itu saya membutuhkan waktu untuk mencocokkan data saya dengan data bagian IT. Karena ini tidak mudah kemarin, karena banyak sekali silih berganti nomor, baku kirim-kirim nomor untuk dikirimkan kuotanya. Jadi seperti itu. Jadi apa namanya, kami sudah berupaya supaya semua bisa dapat. Ya, sampai tadi malam pun saya masih posting di ketua-ketua tingkat, apakah masih ada yang belum dapat gitu kuota. Tapi belum, tidak ada lagi yang merespon. Mungkin ya saya tidak tahu ada kenapa, apakah sudah terdapat semua atau misalnya memang nomornya tidak bisa lagi dikirimi, saya tidak tahu. Jadi upaya bisa mendapatkan kuota itu ada, cuman ini ada beberapa masalah teknis yang di luar kemampuan kami, karena ini masalah jaringan, apa namanya, provider atau apalah misalnya, dan kami saya juga belum tidak tahu kenapa bisa seperti itu. Ya, saya kira demikian. Ya baik Pak. Jadi itu tadi teman-teman soal pemerataan kuota yang dijelaskan oleh Pak Manji. Jadi mungkin ini sebenarnya masih banyak Pak pertanyaannya, tapi mungkin ini pertanyaan terakhir karena Masih sampai kita juga. jam 11 saja, enggak apa-apa. Oh iya Pak. Baik, untuk pertanyaan ini ya cukup menarik ya Pak, karena penanyanya mengirimkan pertanyaan ini beserta undang-undang. Jadi saya sampaikan dulu. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Pasal 78 dalam Undang-Undang Pendidikan Tinggi menyebut tentang akuntabilitas perguruan tinggi. Salah satu bentuk akuntabilitas dan transparansi tersebut adalah perguruan tinggi harus melaporkan kegiatan kampus, baik akademik maupun non-akademik, serta keterbukaan pada perguruan tinggi juga diatur dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008. Pada pasal 14C yang publik yang wajib disediakan oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha lainnya yang dimiliki oleh negara. Dalam undang-undang ini adalah laporan tahunan, laporan keuangan, neraca laporan laba rugi, dan laporan tanggung jawab sosial perusahaan yang telah dianut. Nah, terkait hal ini, apakah pihak kampus dapat memberikan transparansi anggaran kepada mahasiswa Perkesmas? Silahkan dijawab, Pak. Ya, boleh saya tanya, itu laporan itu disampaikan kemana? Enggak tertulis bahwa laporan keuangan apa segala macam harus dilaporkan ke masyarakat, ada enggak? Kalau setahu saya ya Pak, dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, untuk badan publik itu memang ada seperti apa ya, laporan harus yang diupload setiap berjangka begitu, berjangka waktunya, yaitu yang ini tadi yang disebutkan laporan tahunan, laporan keuangan, neraca laporan laba rugi, dan laporan tanggung jawab sosial. Iya. Ya, itu diposting di mana? Maksud saya laporan-laporan itu. Karena seperti ini, laporan keuangan itu semua dibuat. Itu pasti dibuat, tidak mungkin tidak. Karena kita itu, Poltekkes itu diperiksa oleh berbagai pihak. Yang pertama, akuntan publik. Jadi kita itu diawasi oleh akuntan publik. Kita itu diawasi oleh BPK. Kita itu diawasi oleh Inspektorat Jenderal Kemenkes. Jadi setiap permasalahan, setiap aduan masyarakat yang masuk ke Kemenkes, itu selalu timnya turun untuk memeriksa. Kenapa, ada apa dengan aduan ini. Jadi kita itu diawasi gitu, semua pengeluaran keuangan itu diawasi. Laporan itu ada. Nah, kalau misalnya ada yang membutuhkan informasi tentang keuangan itu, maka silahkan ke bagian Wadir 2 untuk meminta penjelasan gitu. Nah, sekarang ini Poltekkes itu lagi persiapan untuk menuju wilayah bebas korupsi. Hari ini seharusnya saya hadir di pertemuan ini juga. Ini dalam proses pre-assessment untuk WBK. Nah, salah satu poin dari WBK itu adalah transparansi anggaran itu. Jadi kemungkinan besar ke depan ini Poltekkes akan menyajikan semua informasi-informasi yang teman-teman butuhkan. Tetapi selama ini pun kalau ada yang membutuhkan informasi tentang itu, tidak ada masalah, silahkan datang ke direktorat. Memang tidak diposting, belum ada website-nya khusus untuk memposting laporan-laporan itu semua, itu belum ada website. Memang belum ada
instrumen yang bisa teman-teman di luar sana untuk melihat. Tetapi kalau ada orang yang mau melihat, itu silakan datang ke kantor. Itu akan difasilitasi dengan wadir 2. Tidak ada yang kita tutup-tutupi. Kenapa tidak ada yang ditutup-tutupi? Karena kita diawasi. Tidak ada yang berani dengan pengawasan seperti ini. Gitu. Saya kira demikian. Iya, Pak. Setelah ini kan lagi proses WBK nih. Mudah-mudahan setelah WBK ini akan ada salah satu portal yang bisa masyarakat lihat seperti apa kondisi keuangan Poltekkes. Terkait portal sendiri Pak atau website yang mungkin Bapak tadi harapkan nantinya ada. Jadi sekedar jadi saya tuh Pak pernah lihat juga di IPB, kan IPB menjadi universitas yang mendapatkan badan publik terbaik karena keterbukaan informasi publiknya. Jadi di website IPB itu Pak ada dalam satu website itu sudah ada tentang mahasiswa baru ataupun pengenalan kampusnya ataupun profil-profil dari lembaga dan juga sudah ada dengan yang tadi disebutkan soal keterbukaan informasi publik. Itu ada transparansi anggarannya dan bahkan total harta benda yang dimiliki oleh pejabat IPB itu di situ Pak. Jadi mungkin bisa nantinya Poltekkes Kemenkes Makassar di websitenya ada seperti itu mungkin Pak. Bukan mungkin, pasti akan mengarah ke sana. Oke. Pasti akan mengarah ke sana karena sekarang kan Poltekkes Makassar lagi proses persiapan wilayah bebas dari korupsi. Ya, Nah, salah satu persyaratan itu adalah itu kita harus bisa membuka informasi itu seluas-luasnya. Cuma karena memang selama ini belum mengarah ke sana dan selama ini belum ada portal khusus untuk itu menyiapkan informasi itu sehingga belum terpublikasi di websitenya. Tapi kalau misalnya ada yang butuh itu tidak akan dihalangi, pasti akan dikasih informasi tentang kondisi realnya seperti apa. Iya Pak. Jadi untuk teman yang bertanya soal ini, soal transparansi anggaran, jadi kita tunggu saja nanti di website Polkesmas soal keterbukaan anggaran ini. Nah, sementara ini jika teman masih merasa penasaran nih untuk tidak bisa menunggu kalau nantinya ada transparansi anggaran, teman-teman bisa langsung menanyakannya ke pihak Wakil Direktur 2 yang bekerja di bidang keuangan. Nah, selanjutnya Pak, terkait pertanyaan soal klinik. Jadi ada teman yang bertanya, apakah ada rancangan khusus bagi mahasiswa yang tertunda praktek kliniknya semester ini, Pak? Iya, jadi seperti ini. Instruksi dari Jakarta itu tidak ada perpanjangan semester. Itu masalahnya. Tidak ada perpanjangan semester. Sehingga kemarin di bulan-bulan Maret, kalau tidak salah April itu, Pak Direktur itu sudah menginstruksikan kepada semua ketua jurusan untuk mendesain sedemikian rupa praktek klinik itu maksimal gitu. Maksimal itu maksudnya seperti ini. Semaksimal mungkin diupayakan supaya kompetensi dasar mahasiswa ini bisa tercapai. Ini bukan pekerjaan yang mudah. Jadi ketua jurusan itu sudah memikirkan caranya bagaimana supaya teman-teman yang praktek klinik ini bisa mencapai kompetensi dasarnya. Karena tantangannya besar. Tantangannya adalah tidak semua pelayanan kesehatan itu pada saat ini itu mau menerima mahasiswa. Dengan kondisi pandemi seperti ini, puskesmas pun itu tidak mau menerima mahasiswa. Di mana kita mau praktek klinik? Maka kemudian ada beberapa kalau tidak salah beberapa jurusan itu hanya memberikan studi kasus, memberikan video singkat, lalu kemudian diminta untuk melakukan observasi dan seterusnya. Ini diserahkan ke kreativitas masing-masing ke ketua jurusan. Karena tentu tidak mungkin Pak Direktur akan menghandle itu. Karena ada ketua jurusan yang punya kewenangan untuk itu. Jadi ini semua diserahkan ke Kajur untuk bisa memaksimalkan supaya kompetensi dasar itu bisa terpenuhi. Tentu tidak akan terpenuhi 100% dengan kondisi seperti ini. Paling tidak ada kompetensi kritis yang harus dimiliki, itu sudah bisa dimiliki. Kalau misalnya tidak bisa semuanya, ya enggak apa-apa. Yang penting ada kompetensi yang betul-betul penting, itu harus dimiliki gitu. Jangan sampai itu tidak dimiliki. Jadi seperti itu. Karena tidak ada perpanjangan semester. Itu masalahnya. Ya. Baik Pak, jadi mungkin itu ya, teman-teman bisa berdiskusi langsung dengan ketua jurusan di jurusan teman-teman masing-masing soal klinik ini. Nah,
untuk pertanyaan selanjutnya, Pak, adalah sistem penilaian. Jadi, bagaimana sistem penilaian mata kuliah di masa daring? Apakah hanya berdasarkan absen, tugas, dan ujian? Karena sulit akses untuk mengikuti perkuliahan di kampung. Apakah ada solusi dari Bapak? Dan sistem penilaian untuk mata kuliah yang tidak sepenuhnya muncul dalam perkuliahan daring. Iya, dari awal itu saya selalu sampaikan bahwa kalau masalah perkuliahan itu di level jurusan itu diselesaikan, maka di level jurusan selesaikan. Karena itu kewenangan Kaprodi, kewenangan ketua jurusan. Nah, bagaimana dengan proses penilaian? Dari awal itu Pak Direktur itu sudah wanti-wanti kepada ketua jurusan supaya disampaikan kepada semua dosen agar lebih bijak, lebih lebih bagaimana lah melihat kondisi apa yang terjadi saat ini. Jangan menggunakan prinsip hitam putih gitu. Kalau tidak hadir alpa gitu ya. Kalau ini situasinya tidak bisa dipukul rata. Kita belajar di kondisi yang tidak normal sehingga membutuhkan kebijakan masing-masing dosen untuk bisa melihat situasi yang terjadi saat ini. Jadi kalau misalnya mata kuliahnya tidak ada di prakteknya misalnya, ya penilaiannya sesuai dengan aturan yang sudah ada gitu ya. Jadi tugas, lalu kemudian hasil ujian dan seterusnya gitu ya, kehadiran dan seterusnya. Nah kalau misalnya mata kuliah itu ada prakteknya, saya yakin dosen-dosen yang mengampu praktek itu sudah punya metode masing-masing bagaimana cara mendapatkan memberikan penilaian terhadap itu. Saya kasih contoh misalnya mata kuliah saya. Mata kuliah saya itu aplikasi komputer. Jadi sejak awal setelah MIT itu begitu masuk pandemi, semua mata pelajaran praktek komputer saya itu sudah ada di Classroom saya upload. Semua materinya dari awal sampai akhir. Lalu kemudian video tutorialnya juga sudah ada di sana. Nah, tinggal teman-teman harus bisa belajar mandiri dari video tutorial. Bukankah sekarang orang bisa belajar dari video tutorial, dari video mana saja gitu kan ya. Jadi video tutorialnya sudah ada. Ini adalah praktek. Nanti hasilnya, outputnya kirim lagi di Google Classroom, apa hasil dari pekerjaan Anda. Nanti akan saya nilai di sana. Karena tidak mungkin saya akan melihat komputer Anda satu persatu gitu. Sama halnya dengan mata kuliah yang lain misalnya. Mohon maaf kalau saya bicara tentang gizi gitu ya. Mohon maaf kalau saya bicara tentang gizi. Misalnya ada praktek tentang gizi, misalnya bagaimana membuat makanan untuk bayi atau balita misalnya. Ya silakan praktekkan di rumah masing-masing. Ya nanti tinggal di foto hasilnya atau di video call dengan dosennya, ini loh Bu hasil kerjaan saya. Jadi seperti itu jadinya. Cuma yang jadi masalah memang itu penilaian praktek yang klinik itu yang jadi masalah gitu. Karena di mana mau ambil pasien? Di mana mau ambil pasien? Tapi kalau tidak salah, saya dengar informasi dari kepala pusat laboratorium itu kalau tidak salah, mereka telah membuat mohon ini di cross check ke mahasiswa atau ke pihak-pihak terkait. Kalau tidak salah, beliau itu sudah membuat video-video tutorial beberapa materi praktikum. Lalu kemudian mahasiswa diarahkan untuk masuk ke situ. Kebetulan kepala pusat labnya ini kan dosen farmasi kalau tidak salah. Mahasiswa sudah sudah dibuatkan video-video tutorial untuk bisa mengikuti itu. Dan saya kayaknya sepertinya nanti ujiannya akan mengarah ke, ya mungkin mereka akan punya metode sendiri untuk ujian. Jadi untuk penilaian tetap untuk teori itu tidak ada masalah, cuma agak masalah nanti ini adalah prakteknya. Cuman harapan saya dan harapan Pak Direktur sejak awal itu mohon kepada dosen juga tidak terlalu bisa melihat kondisi sekarang yang kondisinya bukan normal, tidak terlalu kaku melihat situasi yang ada sekarang gitu. Ya. Baik, jadi itu ya teman-teman soal sistem penilaian tadi. Jadi jika berbicara tentang absen, jadi dimohon bagi dosen Poltekkes Kemenkes Makassar sudah diberi instruksi oleh direktur langsung soal penilaian itu diharapkan untuk lebih bijak dalam kondisi pandemi saat ini. Nah, terkait pertanyaan selanjutnya, Pak, soal sistem ujian tutup. Sistem ujian tutup, apakah harus tetap online meskipun pembimbing dan penguji mahasiswa berada di wilayah yang sama? Ya, jadi begini, ujian tutup itu tetap harus online. Tidak bisa lagi ada offline. Kenapa demikian? Karena sejak pandemi ini
aktivitas di kantor itu dibatasi. Ya sekarang pun misalnya di direktorat dan jurusan, meskipun misalnya sudah mulai aktif, tapi itu tidak aktif 100%. Kita itu di jurusan sama di direktorat itu sistem piket. Jadi yang masuk itu cuma 50%. Jadi di ruangan saya itu setiap hari hanya ada 2 orang. Gantian, hari ini 2 orang, besok 2 orang, gantian orangnya. Kan di ruangan saya ada 4 tuh. Jadi saya itu partner dengan Ibu Marta, Ibu Anti dengan Ibu Ima. Itu bergantian tiap hari. Jadi saya itu masuk, kalau minggu ini saya masuk Senin, kemudian Rabu dan Jumat. Saya masuk seperti itu. Jadi 3 hari dalam seminggu. Karena memang dibatasi aktivitas yang ada di kampus. Sehingga meskipun dalam satu wilayah itu tetap akan diarahkan ke daring seperti itu. Karena kita tidak tahu sumber penularan, kita harus membatasi penularan yang masuk. Saya tambahkan juga, legalisir ijazah misalnya, direktorat kan sudah buka sekarang. Ini di luar topik. Legalisir ijazah misalnya. Sekarang bagian akademik itu sudah merancang permohonan legalisir ijazah online. Jadi sudah ada formulir yang disiapkan oleh bagian akademik, tapi ini belum dipublish. Sudah ada formulir, jadi nanti yang mau melegalisir ijazah tidak harus datang ke direktorat. Dia cukup scan ijazah atau transkripnya, dia isi form, dia upload, nanti akan dilegalisir di direktorat, akan di print gitu. Meskipun legalisir ini ijazah, tapi print dan fotokopinya itu butuh biaya, karena kan harus 5 lembar. Jadi bagian akademik harus memfotokopi 5 lembar dokumen itu, pakai uang apa ya? Pakai printer yang ada di direktorat, karena kita tidak dilarang memungut biaya karena itu tidak ada tarifnya gitu. Nah, itu nanti setelah dilegalisir akan dikirim menggunakan metode terserah apakah jasa kilat atau pos, tapi sistem pembayarannya adalah COD. Jadi yang bersangkutan nanti begitu sampai dokumennya mereka bayar biaya pengiriman di tempat masing-masing. Itu yang akan diupayakan supaya tidak terlalu banyak orang luar masuk ke kampus untuk memutus mata rantai penularan ini. Jadi seperti itu kondisinya. Ya. Jadi mungkin itu tadi sekaligus pertanyaan terakhir ya Pak dalam dialog kita hari ini. Jadi itu tadi pertanyaan yang teman-teman kirim dari pekan lalu yang telah dijawab oleh Pak Kasubag Kemahasiswaan. Jadi meskipun Direktur Poltekkes Kemenkes Makassar tidak sempat membersamai kita pada kegiatan ini, semoga jawaban dari Pak Manji tadi bisa menjawab pertanyaan dari teman-teman. Terima kasih telah bergabung Pak bersama kita di dialog hari ini. Terima kasih teman-teman juga yang sudah menyaksikan YouTube ini. Terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya. Iya Pak. Ya.